Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana mantan penyidik KPK membongkar seperti apa sebenarnya kasus Harun Masiku ini yang menyeret nama besar Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan apakah ada kasus besar di balik kasus Harun Masiku ini? Karena teman-teman ya, kalau kita mau pikir dengan logika, Harun Masiku ini kan bukan datang dari orang kaya, bukan konglomerat. Kok bisa gitu dia hidup selama bertahun-tahun dan lari dari kejaran KPK? Siapa yang mendanai kehidupannya dan siapa yang menyembunyikan Harun Masiku? Nah, selain itu, ini ada pertanyaan dari Deddy Corbuzier yang sangat pamungkas, teman-teman. Deddy Corbuzier mengatakan bahwa kalau saja bukan Pak Prabowo yang jadi presiden, apakah kasus Harun Masiku ini akan terkuak? Contoh misal Ganjar yang jadi presiden. Nah, dan yang terakhir, mantan penyidik KPK ini membantah seluruh tuduhan-tuduhan dari PDIP terkait dengan politisasi, kriminalisasi, tekanan dari Pak Jokowi, dan lain sebagainya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, jadi kalau kasusnya Harun Masiku, Bang, saya selalu mengatakan ini kasusnya receh. Receh, bener dong berarti gue bener. Receh, oke. Tetapi kita bisa melihat ternyata dampaknya luar biasa. Sehingga kemudian Harun Masiku yang tadi Abang benar katakan, seharusnya dia kan mencari kerja. Ya, betul. Ya. Kemudian dia berani menyuap. Betul. Ya, dibantu oleh orang. Betul. Artinya ketika dia lari sampai 60 bulan atau 5 tahun, duit dari mana, Bang? Duit dari mana? Wah, dan koruptor, Bang, kalau dia kabur, dia nggak mungkin ngumpet di jembatan, iya betul, di terminal. Berarti ada yang membiayai. Wah, ada. Oh, jadi Harun Masiku tuh sampai detik ini ada yang membiayai. Ada yang membiayai, Bang. Wow. Karena kan dia aja nyari kerja, Bang. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Nggak punya duit, makanya menjadi anggota DPR. Iya, dia aja nggak punya duit ya. Iya. Dia mesti ngutang tuh. Kalau nggak dibayar sendiri kan. Betul. Dan pengalaman saya, Bang, ketika menangkap buronan koruptor. Kan yang buron bukan hanya Harun Masiku, iya, betul, banyak. Betul. Karena koruptor nggak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya, Betul. Bang. Yang kabur itu biasanya konglomerat, Bang. Pejabat tinggi yang punya uang untuk membiayai diri mereka. Itu pun ketangkep. Itu pun ketangkep setelah 1 tahun atau 1,5 tahun. Psikologis seorang koruptor melarikan diri itu hanya 1 sampai 1,5 tahun, Bang. Oke. Sekarang ketika Harun Masiku masih belum ketangkap dan Hasto pun sudah jadi tersangka. Ada apa? Nah, oke. Ada. Berada di tengah-tengah deh ya. Oke. Kasus Harun Masiku dan Hasto ini mungkin politisasi, tapi bukan kriminalisasi. Kalau politisasi bisa dianggap, karena kan bukti bahwa adanya politisasi kan tidak ada. Ya, Tetapi, jadi asumsi boleh dong. Boleh. Oh, kan saya boleh dong. Ketika saya misalnya berdebat dengan teman-teman yang pro Hasto, ya saya katakan silakan teman-teman mengatakan ini politisasi, ada bayang-bayang misalnya presiden yang sebelumnya, ada silakan. Tapi kan nggak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kesalahan. Betul. Tapi kriminalisasi jelas faktanya ada dan di KPK, Mas. Walaupun saya udah keluar dari KPK dan sampai saat ini pun saya selalu mengkritik KPK. Kalau untuk penanganan kasus tidak mungkin KPK ya apalagi penyidiknya berani merekayasa kasus. Diperintahkan sama pimpinan naikkan ini kalau nggak ada buktinya. Nggak mungkin mereka ngarang-ngarang. Nggak mungkin ada keterangan saksi dipalsukan. Ya, nggak mungkin. Ya, apalagi saya kenal dengan Kasatgas penyidikannya ya, Mas Rosa Purwobekti ya. Saya mungkin udah 10 tahun lebih lah bersahabat dengan dia gitu ya. Dia orangnya clear lah. Lurus tuh bawahnya tuh. Lurus. Nggak mungkin kemudian dia tadi saya katakan tiba-tiba ada bukti yang nggak ada diada-adakan. Ada bukti yang diletakkan. Ada bukti yang ditaruh misalnya. Nggak ada lah. Kalau Hasto tersangka, saya yakin tersangka dia dengan 2 alat bukti yang cukup. Dan ingat loh, ini kan pimpinan baru. Dan mereka semua 5-5-nya sepakat loh Pak Hasto. Padahal mereka dipilih oleh siapa? Kan ada teman-teman PDP juga yang memilih mereka. Bukan orang Jokowi semua gitu maksudnya. Iyalah, kalau misalnya Jokowi semua, pasti di antara 5 itu ada yang berbeda pandangan. Tapi kalau yang menang bukan Pak Prabowo nggak kena dong.
Wow, kalau bukan Pak Prabowo yang menang Pilpres, ya tidak mungkin juga kasus Hasto bisa terungkap, teman-teman. Contoh misal Pak Ganjar, apakah kasus Hasto akan terungkap? Coba komen di bawah, teman-teman. Ketawa ya Itulah kan? yang lagi ramai, ya kan? Ini mau close dulu bentar. Atau lanjut. Lo nggak, gue bertanya gua. Karena lah kan maksud gue begini, gue berpikir logika aja ya. Ya. Maksudnya lah dari kemarin kan tembang pilih berarti. Tembang pilih atau ada kekuatan besar yang menyetop KPK gitu kan? Nah, ini kan ada salah satu rangkaian tadi Mas Dedi katakan ketika ada TWK disingkirkan oleh Firly. Saya melihat ini ada satu kesatuan yang utuh. Kita lihat Mas Dedi, ketika penyidik Rosa ini, saya lihat strateginya adalah kembali ke titik awal. Kan Harun Masiku udah 5 tahun nih, Iya. pergi akan sulit. Dia kembali ke titik awal. Kita lihat dari mana? Kejadian-kejadian yang ada di saat OTT Harun Masiku. Rekonstruksi Pertama, ulang berarti. Harun Masiku kan terlihat terakhir di bandara. CCTV-nya udah dilihat kan. Betul, udah tahu gue Makanya tuh. dia memeriksa Pak Yasona. Ya, dia memeriksa Pak Roni F. Sompi. Yang kita lihat ya bahwa Pak Pak Yasona bahkan sampai dicekal. Iya betul. Bareng Pak Hasto lagi kan? Ya. Tentu Tapi Pak Yasona kan tidak diperiksa seperti Hasto. sebagai saksi. Sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Ya, Aman ya. itu clear kalau Aman sebagai ya. saksi. Tapi kita nggak tahu kalau berkembang. Ya, tapi saat ini Betul. Pak Yasona saksi. saksi ya. Ya. Oke. Tapi bisa saja nanti berkembang jadi tersangka, teman-teman ya. Wow. Kemudian yang kedua, pada saat proses bagaimana Firly gitu ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh mantan penyidik kemarin, Mas Ronald jadi saksi kan, terkait dengan penggeledahan di suatu tempat yang ternyata tidak jadi. Ya, kemudian juga harusnya Pak Hasto udah jadi diajukan jadi tersangka dari dulu, ternyata nggak jadi. Nah, teman-teman, ingat nggak kalian ketika ada video nih yang beredar ketika Ibu Mega membetulkan dasi Pak Firly Bahuri? Sepertinya dekat banget mereka ya. Dan ingat nggak kalian ketika dulu KPK ingin menggeledah kantor PDIP, itu nggak jadi, teman-teman, dihadang, dipersulit dan segala macam. Wow. Ini kan ada apa? Apalagi kita tahu Firly kan bermasalah di KPK. Ya. Akhirnya ini menjadi salah Yang satu lapangan golf segala itu kan. badminton. Badminton. Nah, Iya, ini iya, kan, iya. bahkan dia jadi tersangka sekarang, Iya. walaupun belum ditahan. Tersangka KPK atau tersangka tersangka polisi? di polisian, di Polda. Di kepolisian Oke. Polda. Oke. Jadi dia ingin kembali ke titik nol di mana Harun Masiku itu terakhir terlihat. Oke, nggak, kenapa kasus Harun Masiku? Kan orang-orang bertanya kenapa harus kasus Harun Masiku? Kenapa nggak kasus-kasus lain aja yang dibongkar? Kan gini kan ada dua sisi nih Ya, ya kan. paham aku. Sisi yang satunya kan mengatakan Ya. bahwa ini mah jelas politisasi kan. Ya. Karena kasus-kasus lain banyak. Kenapa harus Hasto? Kenapa harus Harun Masiku? Kenapa nggak? Ya katanya begitu kan. Betul. Kalau gua mah setuju-setuju aja. Iya, ini kan pimpinannya baru. Itu makanya kan kita tahu pimpinan sebelumnya kan terlalu banyak kontroversi. Ya. Lebih banyak mereka kontroversi dibandingkan dengan prestasi kerja. Mulai dari pelanggaran etik lah. Bayangin, ya kan, belum pegawainya. Nah, tapi ya kita lihat nih, sekarang pimpinan yang baru 5 orang ini sudah mempunyai standar kasus yang tinggi. Oke. Ya kan, baru pertama kali mereka jadi pimpinan KPK langsung menetapkan tersangka sekjen partai terbesar di Indonesia. Nah, kenapa Pak Hasto yang sekarang? Ya emang buktinya udah kuat. Oh iya. Kan kalau nanti pimpinan sekarang ngulur-ngulur lagi, apa bedanya dia sama pimpinan Tapi sebelumnya? kan ini kan sama kayak kasusnya Harvey Muiz. Nah, Harvey Muiz kan 351 triliun merugikan negara ya. Dia bukan korupsi, dia merugikan negara ya. Dia ditangkap gitu kan ya. Ya. Ya kan? Kayaknya anak-anak bocah juga tahu lah. Bukan dia doang. betul. Kayaknya anak-anak bocah juga tahu itu ke atas-atas kan. Itu yang menarik. Apakah Pak Hasto mau menjadi justice kolaborator atau enggak? Kan Pak Hasto udah ngomong banyak video, ya kan? Wah, ini akan menggoncangkan. Ada kasus korupsi lah, ada kasus politik. Tapi kalau kita anggap benar Pak Hasto, kita anggap Pak Hasto punya banyak video, ya, artinya semuanya penjahat, bos. Waduh. Betul, makanya kenapa betul? Makanya harus kita lihat, ya Harus kan? dibuktikan. Ya kan, Pak tadi bilang berarti penjahat. Ya, betul, tapi harus kita lihat buktinya kan dulu. iya, benar. Kan belum kita lihat videonya. Kalau ya, oke. Betul. Nah, maksud gue gini, kalau Pak Hasto banyak video dari dulu, lah dia juga nggak berani nyebarin.
Nah, itu kok jadi transaksi politik? Kok jadi transaksi politik? Transaksi Ya kan? politik. Karena saling menguntungkan kan? Nah, padahal sekarang udah percuma. Kenapa? Karena dia udah tersangka. Tersangka itu nggak bisa argonya balik ke nol. Pasti akan berlanjut sampai ke persidangan. Apalagi kita tahu bahwa Ya kecuali ada yang takut, bro. ya nggak ada takut kan, mana bisa. Ini udah disampaikan pada publik. Ya kan, ini udah tersangka, masa balik lagi? Habis KPK. Iyalah, masa dicabut? Iya. Ya kan nggak mungkin. Nah, Bos. tadi saya katakan Pak Dedi ya Bang, bahwa ada kalau memang mau bermain di politik ya silakan saja. Tapi kan ini udah proses hukum, sistem peradilan pidana, udah penyidikan. Ya nanti ujungnya kan ke pengadilan. Masalah bahwa KPK sebenarnya menangani kasus politik dari orang-orang politik udah biasa kok. Jangankan sekjen, dulu ketua umum pernah loh. Ya. 3 atau 4 ketua umum partai dan sama polanya. Ya, ngancem. Mulai dari akan membuka, mulai dari semuanya speak up, ya kan? Istilahnya semua cari muka, ya kan, pengen membela. Tapi kan begitu di persidangan terbukalah semua fakta-faktanya. Kalau sekarang kan nggak bisa, Mas Ded. Makanya saya mendorong KPK untuk segera melimpahkan kasus ini ke persidangan supaya kita paham sebenarnya kasusnya apa sih. Ya kan? Iya kan, karena tadi benar saya melihat ini ada yang melencengkan. Oh, itu kan nggak ada kerugian negara. Ingat loh bahwa kasus korupsi bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi ada 7 jenis dari 30 pasal. Ada suap menyuap, memeras, perbuatan curang. Jadi jangan dibikin. Jadi nggak apple to apple perbandingannya. Ada yang nanya sampean. Ini kasusnya Pak Hasto ada hubungannya dengan Harvey Muiz nggak? Oh, enggak lah. Enggak kan? Terlalu jauh, ini kan kejadian di tahun 2020. Berarti ini enggak ada hubungan ya? Enggak ada hubungannya. Ini cuman Harun Masiku ya. Dan ini adalah kasus yang tertunda. Seharusnya dari dulu. Oh, tapi lu yakin cuman Harun Masiku doang kasusnya? Nah, ini yang berkembang. Kan penyidik ini kan bukan anak kemarin sore atau bos yesterday afternoon. I mean, if someone can do nggak, logikanya kalau seseorang bisa melakukan hal seperti itu kayaknya nggak sekali gitu maksud gue. Loh, Bang, iya kan mana ada korupsi dilakukan sekali, Bang. Pasti pertama berulang kali. Dan yang kedua adalah fenomena gunung es. Iya, kelihatan kecil doang. Iya. Kan bawahnya gede. Betul. Kan. Nah ini, apakah ada kasus besar di balik Harun Masiku? Karena kan Harun Masiku ini bukan siapa-siapa, teman-teman. Dan kemarin, ya mungkin nggak tahu ya, Tempo sudah sadar apa gimana, teman-teman. Dia membongkar seperti apa peran Harun Masiku untuk Hasto dan juga PDIP. Wow, ada kasus BLBI dugaannya, teman-teman ya. Makanya jangan-jangan yang meledak bukan videonya Pak Hasto, tetapi tersangka berikutnya dari KPK. Wah, tersangka berikutnya ditantang. Tapi kemarin KPK ngegeledah kan? Oke. Itu banyak yang ngatain KPK. Dikatain apa? Katanya ngambil USB doang pakai koper. Kalau gue sih setuju ya. Masa ngambil USB dikantongin doang? Itu kan bukti. Goblok. Itu bukti. Kalau gue jadi KPK-nya juga kalau bisa pakai tas besi, rantai ke tangan. Itu saya belain KPK kali ini. Anda yang bodoh. USB doang dikoperin, emang harus. Masa lu kantongin? Kalau kantong lu ada permen karet gimana itu? Ya logika gua ya, gua berpikir logikanya gua. Bang Dedi emang benar. Ada perlakuan istimewa terhadap barang bukti elektronik. Dia nggak boleh berganti fisiknya. Nah, dia nggak boleh ditambahkan file apapun. Nah. Apalagi dikurangi. Sama seperti kan ketika disita itu kan ditunjukin kepada orang di situ, Pak. Yeah. Ini yang saya ambil ya. Dia tahu ini bentuknya dan sebagainya. Nggak, bro, kita nggak usah mikirin itu. Kita mikir tololnya aja lah, bro. Kita mikir tololnya. Gue ini dunia entertain, dunia kayak begini udah puluhan tahun. Ya kan? Udah puluhan tahun. Kalau gue minta staff gue, tolong bawain mikrofon yang kecil. Tahu kan mikrofon misalnya apa namanya lavalier yang kecil. Itu kalau dikantongin doang gue maki-maki loh. Oh, betul. Bang, kalau itu ada boxnya. Iya, ada box, ada nih. Masa tiba-tiba dikantongin sampai ke tempat syuting dikantongin 4 biji di kantong. Kan bego itu maksud gue. Apalagi kalau hilang. Apalagi kelipet, ntar basah, ntar apa? Itu mikrofon doang yang dipakai buat show.
Apalagi barang bukti. Perkara korupsi lagi. Emang harus dikoper. Nanti diambil aja bermasalah. Iya, ada yang ngomong kenapa nggak diplastikin doang berlebihan. Gila lo. Nanti kalau hilang apa lagi bang? Lu kira beli bakso diplastikin. Beli bakso. Tapi itu SOP KPK. Memang kita kalau menggeledah itu selalu membawa koper untuk mengamankan barang bukti, bukan hanya barang bukti elektronik namanya, tetapi juga dokumen-dokumen lain. Sehingga semua terkumpul di situ. Karena kalau hilang bang, hilang ya hilang semua tuh. Wah, bukan hilang kan penyidik bisa dituntut. Betul. Wow. Ada banyak fakta baru yang terungkap oleh mantan penyidik KPK ini teman-teman ya. Dan yang paling mencengangkan tadi ya balik lagi. Kalau bukan Pak Prabowo yang terpilih menjadi presiden, kasus Harun Masiku sepertinya tidak akan terkuak teman-teman. Taruhlah mungkin Pak Ganjar yang jadi presiden. Apakah kasus Harun Masiku akan terkuak? Apakah Hasto akan jadi tersangka? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besarnya teman-teman. Dan pertanyaan besar kedua balik lagi. Apakah ada kasus besar di balik kasus Harun Masiku? Ataukah apakah ada nama besar lainnya yang akan terseret dalam kasus Harun Masiku? Ya, karena balik lagi Harun Masiku bukan siapa-siapa, bukan orang kaya. Track record politiknya juga masih terbilang awam, masih terbilang pemula, tidak kaya, bukan orang berduit, kok bisa kabur selama itu? Siapa yang melindungi, siapa yang biayai hidupnya? Kan ini kejanggalan-kejanggalan yang selalu tercium teman-teman. Dan ya kalau memang ada yang membiayai hidup Harun Masiku, tidak sedikit biaya hidupnya teman-teman. Apalagi kalau Harun Masiku masih di Indonesia. Wow. Berarti ada yang melindungi betul-betul secret. Wah. Ya semoga lah teman-teman ya kasus ini segera terungkap. Tadi Hasto sudah diperiksa KPK. Semoga ada informasi baru yang bisa dihimpun oleh KPK sehingga ada nama-nama baru lagi yang akan menyusul. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.